Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan butir soal. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan butir soal antara lain itu penyusunan kisi-kisi. Nah, kisi-kisi ini itu adalah suatu format berbentuk matriks berisi informasi yang dapat dijadikan pedoman untuk menulis atau merakit soal. Kisi-kisi ini disusun berdasarkan tujuan penggunaan tes. Penyusunan kisi-kisi ini merupakan langkah penting yang harus dilakukan sebelum penulisan soal. Nah, yang pertama tuh syarat-syarat dalam menulis kisi-kisi. 1. Mewakili isi kurikulum yang diujikan. 2. Komponen-komponennya tuh rinci, jelas, dan mudah dipahami. 3. Indikator soal harus jelas dan dapat dibuat soalnya sesuai dengan bentuk soal yang telah ditetapkan. Yang kedua, komponen dalam kisi-kisi. Komponen kisi-kisi ini terdiri atas komponen identitas dan komponen matriks. Komponen identitas ini diletakkan di atas komponen matriks. Komponen identitas itu terdiri dari 1. Jenjang atau jenis sekolah. Yang kedua, program studi atau jurusan. Yang ketiga, mata pelajaran. Keempat, tahun pelajaran. Kelima, kurikulum yang diacu. Keenam, alokasi waktu. Ketujuh, jumlah soal. Kedelapan, bentuk soal. Untuk komponen-komponen matriksnya itu adalah berisi satu kompetensi dasar yang diambil dari kurikulum. Yang kedua, kelas dan semester. Yang ketiga, materi. Yang keempat, indikator. Yang kelima, level kognitif dan nomor soal. Yang ketiga, langkah-langkah dalam menyusun kisi-kisi. 1. Menentukan kompetensi dasar yang akan diukur. Kedua, memilih materi yang esensial. Ketiga, merumuskan indikator yang mengacu pada kompetensi dasar dengan memperhatikan materi dan level kognitif. Yang keempat, kriteria pemilihan materi esensial. Nah, di sini yang pertama tuh lanjutan atau pendalaman dari suatu materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, yang kedua tuh penting harus dikuasai peserta didik. Yang ketiga tuh sering diberlakukan untuk mempelajari mata pelajaran lain. Yang keempat, berkesinambungan pada semua jenjang kelas. Yang kelima, memiliki nilai terapan tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, ada indikator soal. Kriterianya yaitu 1. Memuat ciri-ciri kompetensi dasar yang akan diukur. Yang kedua, memuat kata kerja operasional yang dapat diukur. 1 kata kerja operasional untuk soal pilihan ganda, 1 atau lebih dari 1 kata kerja operasional untuk soal uraian. Yang ketiga, berkaitan dengan materi atau konsep yang dipilih. Yang keempat, dapat dibuat soalnya sesuai dan bentuk soal yang telah ditetapkan. Yang keempat, sekarang level kognitifnya. Nah, dimensi proses kognitif ini dikelompokkan ke dalam 3 level, yaitu level 1, mengingat, itu C1. Yang kedua, C2 itu memahami. Nah, untuk level 2-nya, mengaplikasikan, C3. Level 3, menganalisis, C4. Mengevaluasi, C5. Dan mencipta, C6. Nah, sekarang kita masuk ke hal-hal yang harus diperhatikan dalam penulisan butir soal. Di sini kita ambil untuk yang pilihan ganda. Teknik penulisan soal pilihan ganda. Nah, soal pilihan ganda ini merupakan bentuk soal yang jawabannya dapat dipilih dari beberapa kemungkinan jawaban atau option yang telah disediakan. Setiap soal pilihan ganda terdiri atas pokok soal dan pilihan jawaban. Pilihan jawaban terdiri atas kunci jawaban dan pengecoh. Yang pertama yang harus diperhatikan yaitu keunggulan dan keterbatasan. Keunggulannya sendiri, 1. Dapat diskor dengan mudah, cepat, dan memiliki objektivitas yang tinggi. 2. Dapat mengukur berbagai tingkatan kognitif. 3. Mencakup ruang lingkup materi yang luas. 4. Tepat digunakan untuk ujian berskala besar yang hasilnya harus segera diumumkan seperti ujian nasional, ujian akhir sekolah, dan ujian seleksi pegawai negeri. Nah, untuk keterbatasannya, 1. Perlu waktu lama untuk menyusun soalnya.
2. Sulit membuat pengecoh yang homogen dan berfungsi. 3. Terdapat peluang untuk menebak kunci jawaban. Nah, yang kedua, hal-hal yang harus diperhatikan yaitu kaidah penulisannya. Yang harus diperhatikan pertama dalam kaidah penulisan yaitu dalam pemilihan materi. Nah, dalam pemilihan materi ini soal tuh harus sesuai dan indikator. Terus pilihan jawaban juga harus homogen dan logis ditinjau dari segi materi. Dan setiap soal harus memiliki satu jawaban benar atau yang paling benar. Yang kedua ada konstruksi. 1. Pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Kedua, rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang dipelajari saja. Yang ketiga, pokok soal jangan memberi petunjuk ke arah jawaban benar. Yang keempat, pokok soal jangan mengandung pertanyaan yang bersifat negatif ganda. Yang kelima, panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama. Nah, hal-hal lain yang harus diperhatikan dalam penulisan soal. 1. Soal tidak boleh menyinggung suku, agama, ras, antar golongan atau sara. 2. Soal tidak boleh bermuatan politik, pornografi, promosi produk komersil atau instansi, kekerasan, dan bentuk lainnya yang dapat menimbulkan efek negatif atau hal-hal yang dapat menguntungkan atau merugikan kelompok tertentu. Oke, segitu dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.